What's up guys, balik lagi di Prediksi Suka-Suka, masih bareng sama gue Fahri Mahar. Dan kali ini gue mau prediksi suka-suka pertandingan antara Manchester United melawan West Ham dan Southampton melawan Manchester City. Meskipun baju gue baju mens ya, tim Bundesliga, tetapi ya suka-suka gue mau bahas liga apa ya kan. Oke, sebelum mulai kita membahas prediksinya, kalau gitu kita intro dulu guys. Alright, nah di prediksi kali ini gue tidak mau beropini dan gue akan membahas tentang fakta dan data di pertandingan nanti. Oke, kalau gitu kita mulai dari Manchester United dulu nih ya. Oke, nah Manchester United kemungkinan besarnya akan masih memakai formasi 4-3-3. Di kiper masih ada De Gea, di back Varane dan Lindelof, di kiri Alex Telles, dan di bagian kanan itu ada Diego Dalot. Di tengah masih ada McTominay, Fred dan Fernandes. Dan di penyerang tengah masih ada Ronaldo dan di kanan ada Greenwood. Nah oke, sekarang kita lihat dari pemain yang tidak akan bermain untuk Manchester United. Aaron Wan-Bissaka dan Paul Pogba masih diragukan tampil pada pertandingan kali ini. Nah makanya tadi Diego Dalot akan menggantikan Aaron Wan-Bissaka ya. Paul Pogba juga masih diragukan tampil. Edinson Cavani juga masih diragukan tampil, Jesse Lingard, Luke Shaw juga masih tidak akan tampil. Eric Bailly ini dia mengikuti Africa Cup ya, jadi tidak akan bermain juga di pertandingan kali ini. Dan sekarang kita ke West Ham. West Ham akan memakai formasi 4-2-3-1 kemungkinan ya. Di kiper masih ada Fabianski, dari back ada Dawson, Diop, Cresswell, Koval. Di tengah ada Soucek, Declan Rice, di depannya ada Lanzini, di kanannya ada Bowen, di kirinya ada Fornals, dan di depan masih ada Antonio. Nah oke, sekarang ke pemain yang tidak akan main pada laga nanti. Di Aston Villa ada Angelo Ogbonna yang tidak akan tampil karena cedera ya. Thomas Soucek belum tahu juga nih, masih diragukan tampil, tapi kemungkinan akan tampil di laga nanti ya. Kurt Zouma masih diragukan tampil, Mark Noble juga diragukan tampil, dan Said Benrahma kemungkinan tidak akan tampil karena membela negaranya pada gelaran Piala Afrika. Oke, nah sekarang kita ke tim news ya. Dari Manchester United dulu, tim newsnya Jadon Sancho ini melewatkan kemenangannya 3-1 tadi pagi nih melawan Brentford. Dari Rabu malam karena berkabung nih keluarganya. Tapi belum jelas nih dia akan bermain atau tidak di laga ini. Nah, Edinson Cavani tadi tidak akan main ya sama Luke Shaw karena ada masalah otot nih. Masih diragukan tampil. Scott McTominay juga tampaknya mengalami cedera nih menjelang akhir kemenangan United tadi pagi ya. Dia kayak cedera juga, digantikan di akhir pertandingan. Ya, tapi Ralf Rangnick sih dia berharap bahwa si McTominay akan main di laga nanti. Terus Harry Maguire yang menggantikan Ronaldo pada laga tadi kemungkinan juga akan di bangku cadangkan. Dan bahkan tidak, oh iya benar tadi ya, kapten diambil sama Bruno Fernandes ya. Dan Brentford tadi kemungkinan Victor Lindelof dan Rafael Varane akan menjadi starter pada back ya, back tengah. Gitu, lanjut ke Marcus Rashford, kemungkinan masih dari bangku cadangan juga meskipun tadi dia mencetak gol juga ya pada pertengahan pekan. Begitu juga Mason Greenwood dan Antonio Elanga kemungkinan akan bermain pada laga Sabtu nanti. Dari West Ham tim newsnya, Kurt Zouma kemungkinan juga absen, tadi masih diragukan tampil juga ya. Nah, si Thomas Soucek dan Declan Rice kemungkinan besar akan main ya. Si Thomas Soucek kan baru aja sembuh dari COVID-19 ya. Semoga aja ya pada pertandingan kali ini dia sudah bisa tampil membela West Ham. Terus lanjut ada Pablo Fornals dan Nikola Vlasic akan berjuang untuk satu tempat di tim jika David Moyes mendapatkan lampu hijau untuk memulai Soucek pada hari Sabtu nanti. Oke, sekarang kita ke berita prediksinya nih. MU masih diliputi rasa percaya dirinya setelah menang di 2 pertandingan kemarin ya. Apalagi tadi pagi Kamis dini hari baru aja menang melawan Brentford 3-1, dipastikan. Oh ya, David De Gea juga tadi keren banget mainnya. Akhirnya dia menjadi man of the match pada laga tersebut meskipun kebobolan 1 gol.
Terus 4 kemenangan beruntun West Ham berakhir di kandang Leeds. Oh ya dia menang 4 kemenangan beruntun ya emang ya. Bentar deh gue liat dulu deh West Ham ya. West Ham. Oke, kalau kita lihat dari head to head ya. Dari head to head. Dari 6 pertandingan terakhir antara MU melawan West Ham, Manchester United unggul dengan 4 kemenangan. Namun di pertandingan terakhir di Piala Carabao Cup, MU kalah 1-0. Itu guys, golnya waktu itu dicetak sama siapa nih? Oke, nah waktu itu dibobol oleh Lanzini. Nah kita lihat dulu nih ya, dari sisi West Ham. Oke, ya West Ham juga kalah ya 2-3 dari Leeds pada pertengahan tanggal 16 kemarin, kalah juga. Terus tapi dia di 4 pertandingan sebelumnya selalu menang. Ini main di kandang sendiri. Ya, tapi dia main main di kandang sendiri. Bener kalah 2-3. Ya kemungkinan gue prediksi pada laga ini MU menang dengan skor 1-0. Oke, sekarang kita ke prediksi Southampton melawan Manchester City yang akan berlangsung pada hari Minggu nih ya, jam 12:30 dini hari Minggu, berarti tanggal 23 Januari. Nah, diprediksi dari Southampton dulu ya, karena sebagai tuan rumah Southampton masih akan memakai formasi 3-5-2. Di kiper masih ada Forster, di back masih ada Salisu, Lianco, Bednarek. Di gelandang ada Perrault ya namanya ya, Diallo, Romeu, Ward-Prowse, Walker Peters. Di depan masih ada Charlie Adams dan Broja. Nah oke, dari missing playernya nih yang tidak akan bermain pada laga nanti ada Valentino Livramento, dia masih cedera juga. Ya bener, William Smallbone juga cedera. Theo Walcott masih belum jelas nasibnya akan main atau tidak, sama Mohamed Elyounoussi juga masih belum jelas apakah akan bermain atau tidak di pertandingan nanti. Alex McCarthy ini diragukan tampil, masih cedera gitu, cuma ya kayak mau sembuh gitu deh. Dan Moussa Djenepo ini tidak tampil karena masih membela negaranya di Piala Afrika. Oke, sekarang dari Manchester City nih. Manchester City dengan formasi andalannya 4-3-3, di kiper masih ada Ederson. Di back ada Walker di kanan, terus ada Ben Dias, Laporte, Cancelo. Di tengah ada Silva, Rodri, dan Kevin De Bruyne. Di depan ada Jesus, Foden, dan Jack Grealish. Dan yang tidak akan main pada laga nanti untuk Manchester City yaitu Liam Delap. Dia cedera. Benjamin Mendy masih nggak jelas juga karena dia bermasalah kriminal ya. Terus Alexander Zinchenko diragukan tampil, Latanake, Cole Palmer juga diragukan tampil. Dan Riyad Mahrez pastinya tidak akan main karena masih membela negaranya di Piala Afrika. Oke, sekarang kita ke tim news ya. Nah, tim news ini Theo Walcott sama Mohamed Elyounoussi tadi ternyata dia masih positif COVID-19 guys. Dan kemungkinan nih Alex McCarthy akan turun karena sudah sembuh juga dia. Nah, si Valentino Livramento dan Will Smallbone ini ternyata absennya, ya benar, karena injury. Djenepo masih membela negaranya. Oke, Walker, Peters, dan Adams kemungkinan akan bermain untuk Southampton meskipun kemarin lawan Wolves kalah ya. Oke, lanjut kita ke tim newsnya Manchester City. Nah, Ruben Dias nih tidak main pas lawan Chelsea kemarin, kemungkinan dia akan tampil juga pada laga nanti ini meskipun si John Stone sama Aymeric Laporte bermain cukup impresif pada laga melawan Chelsea. Nah ini Latanake, Alexander Zinchenko dan Cole Palmer dan Dian Delap tidak akan tampil. Oke, nah sekarang kita ke match faktanya nih. Manchester City nih belum terkalahkan dari 12 pertandingan dan selalu clean sheet dari 5 pertandingan terakhir. Terus Manchester City juga selalu mencetak 2 gol dari 7 laga terakhirnya. Oke, langsung aja lah kita ke prediksinya nih ya. Kita prediksinya dari Southampton. Mana nih Southampton? Oke. Southampton melihat 5 pertandingan tak terkalahkan berakhir di Wolves akhir pekan lalu nih ya, saat mereka kalah 3-1 di Molineux Stadium. The Saints tapi masih membanggakan dengan rekor kandang yang mengesankan musim ini dengan satu-satunya kekalahan mereka di St. Mary Stadium kemarin ya lawan Wolves ya. Nah, City ini masih oke banget sih kalau menurut gue ya.
menangkan dari 5 pertandingan liga terakhir mereka di St. Mary Stadium. Performa dia emang luar biasa banget ya. Tapi kalau kita lihat dulu ya, dari 6 pertandingan terakhir mereka head to headnya jelas Manchester City unggul dengan 4 kemenangan, 1 kali kalah, dan 1 kali seri. Pada pertandingan terakhirnya, pertemuan terakhir mereka berakhir imbang 0-0. Ya kalau gue prediksi ya pertandingan kali ini ya pastilah dimenangkan oleh Manchester City meskipun dia main di kandangnya Southampton ya. Gue mau prediksikan laga ini kemungkinan akan selisih 2 gol ya. 3-1 lah untuk Manchester City dan 1 untuk Southampton. Oke deh guys, gitu dulu kayaknya nih kita bahas 2 pertandingan. Tapi gue juga akan ngasih prediksi suka-suka gue. Untuk liga lain dan pertandingan lain ada 5 pertandingan lain yang kita bakalan kasih prediksi skornya ya. Tapi di akhir ini. Oke kalau gitu sampai jumpa minggu depan ya di prediksi suka-suka. Bye bye. I've been flying from town to town.